Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Kurnia Dwi Iswahyuni dari Prodi PIAUD kelas 1D. NIM saya 2001101006. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bersama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Pramudita, alamat Lekuwaru, Kecamatan Lembar, nomor NIM saya 20011100096. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Yang pertama submaterinya adalah pengertian warga negara, status kewarganegaraan, cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia. Yang terakhir, hak dan kewajiban warga negara. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, pengertian warga negara. Warga negara adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Warga negara bisa berupa warga negara lokal atau warga negara asing di sebuah negara. Definisi warga negara pun memiliki banyak perbedaan karena tiap negara juga memiliki konsep dan asas kewarganegaraan yang berbeda-beda. Warga negara yaitu orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang dasar negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Penduduk yang bukan warga negara atau WNA, hubungannya dengan negara yang dialaminya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Yang kedua, status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan seseorang dalam aspek sosial yaitu kedudukan seseorang sebagai warga negara yang kedudukannya diakui secara sosial, tapi belum mempunyai kekuatan hukum atas status tersebut, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ada dua aspek mendasar yang berhubungan dengan status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama, status dalam hukum. Status kewarganegaraan seseorang dalam aspek hukum yaitu kedudukan seseorang sebagai warga negara di mana kedudukannya disahkan secara hukum atau legal yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, status dalam sosial. Status kewarganegaraan seseorang dalam aspek sosial yaitu kedudukan seseorang sebagai warga negara yang kedudukannya diakui secara sosial, tapi belum mempunyai kekuatan hukum atas status tersebut. Salah satu syarat buat diterima status seseorang menjadi warga negara dan mempunyai status kewarganegaraan secara legal yaitu dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku di sebuah negara. Yang dipergunakan untuk memperoleh ketentuan-ketentuan dalam memperoleh status kewarganegaraan. Yang pertama, stelsel aktif. Stelsel aktif yaitu seseorang yang menginginkan menjadi anggota suatu negara secara aktif melakukan upaya-upaya hukum yang berlaku di negara tersebut atau naturalisasi biasa. Yang kedua, stelsel pasif. Stelsel pasif yaitu seseorang yang tanpa melakukan upaya hukum
tersebut untuk mendapat status kewarganegaraan di suatu negara atau dengan sendirinya dianggap jadi warga negara atau naturalisasi istimewa. Dengan adanya kedua stelsel tersebut memberikan sebuah keterkaitan secara hukum yang berlaku pada seseorang yang mengajukan status kewarganegaraan. Yang pertama, hak opsi. Hak opsi yaitu sebuah hak dalam memilih dan menentukan status kewarganegaraan atau berpindah status kewarganegaraan di dalam stelsel aktif. Yang kedua, hak repudiasi. Hak repudiasi adalah sebuah hak buat gak menerima status kewarganegaraan yang diberikan oleh suatu negara lain atau di dalam stelsel pasif. Definisi status kewarganegaraan merupakan ikatan antara warga negara yang menimbulkan sebuah hubungan yang saling mempunyai keterkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, juga sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan status kewarganegaraan dan hak dan kewajiban kewarganegaraan. Yang pertama, cara mendapatkan status kewarganegaraan. Menurut tata cara, ketentuan-ketentuan dalam memperoleh status kewarganegaraan ada dua cara yaitu dipergunakan yaitu seperti berikut ini. Cara pertama yaitu stelsel aktif. Apa itu stelsel aktif? Yaitu seseorang yang menginginkan menjadi anggota suatu negara secara aktif melakukan upaya-upaya hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, stelsel pasif. Apa itu stelsel pasif? Yaitu seseorang yang tanpa melakukan upaya hukum tersebut sudah mendapatkan suatu kewarganegaraan di suatu negara atau dengan sendirinya dianggap jadi warga negara. Dengan adanya kedua stelsel tersebut memberikan sebuah keterkaitan secara hukum yang berlaku pada seseorang yang mengajukan status kewarganegaraan. Hak opsi. Hak opsi yaitu sebuah hak dalam memilih dan menentukan status kewarganegaraan atau berpindah status kewarganegaraan. Hak repudiasi. Hak repudiasi adalah sebuah hak buat enggak menerima status kewarganegaraan yang diberikan oleh suatu negara lain. Definisi status kewarganegaraan merupakan ikatan antara warga negara yang menimbulkan sebuah hubungan yang saling mempunyai keterkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, juga sebaliknya. Itulah pengertian dari cara mendapatkan status kewarganegaraan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup untuk memiliki peringkatan, tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan
sosial yang berkepanjangan. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu pada pasal yang pertama, pasal 26 ayat 1 yang menjelaskan, yaitu menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat kedua, ayat syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahannya. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28. Kemerdekaan bersifat dan berkumpul, mengeluarkan pemikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir, pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara itu ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak M. Ahya Rasidi MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ini ada sedikit pantun untuk kita. Anak Pak RT pandai bersiwah, sulap dimainkan di tengah sawah. Salam penutup yang tak terjawab, aku ulangi, tolong dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.